Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.2.A.8 Koneksi antar materi. Modul 2.2 Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional oleh saya sendiri, Setiawati, CGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Sebuah kutipan kreativitas adalah tentang membuat hubungan antara satu hal dengan yang lainnya. Ketika Anda bertanya pada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka lakukan adalah melihat hubungan antara berbagai pengalaman dan merumuskan hal baru oleh Steve Jobs. Materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mencakup definisi pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional, mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, implementasi PSE di kelas dan sekolah, indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, manfaat penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan orang dewasa dan anak di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi sosial emosional yang pertama yaitu kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua yaitu manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri sehingga secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan apresiasi. Yang selanjutnya adalah yang tujuan dan aspirasi. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kompetensi sosial yang selanjutnya adalah keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan ini untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Mindfulness, kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, yang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Dalam Hawkins 2017 halaman 15. Praktek mindfulness atau kesadaran penuh. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari napas. Salah satu teknik melatih napas adalah teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa membutuhkan peralatan. Berikut adalah tahapannya. Praktek mindfulness kesadaran penuh. Selain itu ada pula beberapa teknik lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi, seperti di bawah ini. Di sini ada beragam kegiatan yang dapat membantu atau praktek mindfulness.
Selanjutnya, kerangka pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dan mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Dalam bagian di bawah ini merupakan piramid dari diagram kesadaran penuh atau mindfulness yang terintegrasi dengan KSE yang untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah, yaitu di kelas ada pengajaran eksplisit, pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, pelibatan dan suara murid. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah, di sini di sekolah, yaitu iklim kelas dan sekolah yang mendukung, berfokus pada KSE, pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan yang mendukung dan dukungan integrasi yang berkelanjutan. 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu 1. Pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Manfaat penerapan pembelajaran sosial dan emosional yaitu seperti gambar bagan di bawah ini. Pembelajaran sosial emosional bermanfaat untuk peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, menciptakan lingkungan belajar yang suportif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, yaitu untuk mewujudkan peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, dan pengurangan tingkat stres. Selanjutnya, peningkatan performa akademik siswa. Kaitan antar modul. Dari modul 2.2 itu saling terkait, yaitu untuk modul 1.1 tentang filosofis KHD, dan selanjutnya dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 yaitu filosofis KHD. KHD menyampaikan bahwa pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran sosial emosional, yaitu menciptakan lingkungan yang support terhadap keselamatan murid. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Nilai yang ada pada guru penggerak tersebut dapat mendukung terlaksananya PSE atau pembelajaran sosial emosional. Yang tersebut mengedepankan sosial emosional murid sejalan dengan berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. PSE mempunyai titik fokus pendidik dan murid. PSE bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid dan komunitas pendidik dan tenaga kependidikan. Hal tersebut dapat mendukung tercapainya visi yang disusun oleh guru penggerak. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. PSE mempunyai titik fokus pendidik dan murid. PSE bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid dan komunitas pendidik dan tenaga kependidikan. PSE yang terintegrasi dengan pembelajaran yang dilakukan secara berulang. Hal tersebut akan mendukung tercapainya budaya positif di lingkungan kelas dan akan meluas ke lingkungan sekolah dengan adanya hubungan baik antara pendidik dan tenaga kependidikan. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pemenuhan kebutuhan belajar murid. Dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka pendidik dapat memahami karakter murid melalui pembelajaran sosial emosional yang diterapkan dalam pembelajaran. Emosi dan sikap sosial murid dapat menjadi pijakan pendidik untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Pertanyaan untuk menyelami pengalaman dan pemahaman. Yang pertama,
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya sekedar memberikan penjelasan dan contoh perilaku saja, dan ruang lingkupnya hanya terbatas untuk murid saja, sehingga penerapannya masih sederhana dan hanya untuk murid saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional mempunyai ruang lingkup yang tidak hanya untuk murid, namun juga untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, cakupan materi dari pembelajaran sosial emosional lebih luas dan terperinci dalam kegiatan pembelajaran bersama murid dan interaksi antar PTK. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pentingnya PSE untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh stakeholder yang ada di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara maksimal. Yang kedua, penerapan PSE berdasarkan kerangka kerja CASEL Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengimplementasikan PSE yang berdasarkan kesadaran penuh atau mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan PSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yaitu bagi murid dan rekan sejawat. Bagi murid, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan PSE yang mengandung KSE dengan kesadaran penuh, menerapkan PSE dengan dasar kesadaran penuh, dan menerapkan PSE yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pengajaran eksplisit, terintegrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Bagi rekan sejawat, yang pertama, memodelkan atau menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Ini dapat meliputi menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian. Yang selanjutnya yaitu belajar, pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care atau perawatan diri, mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Selanjutnya yaitu berkolaborasi, menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Kegiatan ini dapat meliputi membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.